Jadi apa kabar Mas Arga? Oke, baik Mas. Makasih lo udah ngundang saya ke sini Mas. Mas Dacong, saya nggak sibuk apa-apa sih Mas. Nah, kualik. Iya ya. Iya serius. Serius ya, kita serius. Oh, dirimu ngeband di serius sekarang? Ada band. Oh, ada band. Kalau nggak ada ya nggak gajian. Oke, sekarang bersama Mas Dacong ya, atau Mas Danis ya. Mas Dacong, kalau belakangnya itu banyak Dacong apa dulu nih, tergantung harinya kan. Kalau Sabtu Minggu biasanya Dacong Festivalis gitu kan. Kalau weekdays biasanya Dacong Naughty Boys gitu kan. Kalau malam Jumat biasanya Dacong di Skala gitu-gitu nih. Oke Mas Dacong, selamat datang di Rasa-Rasan Podcast Mas Dacong. Terima kasih Rasa-Rasan Podcast. Yes, dan sudah menyalahkan waktunya walaupun tadi ya beberapa ada kendala-kendala gitu, nggak bisa naik motor sendiri segala macamnya, manja dirimu ternyata ya. Sopir, butuh sopir ternyata. Butuh sopir sama butuh bojo itu beda. Waduh, kembali ke arah bojo Mas. Iya, maaf. Kita mau ngomongin soal bagaimana eksibis tante-tante nanti. Waduh. Ada tuh, gimana? Bunda siapa? Nora ya? Siapa? Bunda siapa tuh? Yang Korla. Bunda Korla. Tapi kita nggak bahas Bunda Korla sih. Jangan. Oke, Mas Dacong nih, Mas seorang drummer yang dulu akhirnya gabung dengan Festivalis Mas ya gitu. Alhamdulillah. Menjadi personil termuda di Festivalis, betul ya? Betul. Paling deket jaraknya dengan siapa umurnya Mas? Mufid. Dengan Mufid. Berapa tahun jaraknya malahan? Lali ya. 3 tahun atau 4 tahun ya? 3 tahun ya. Apa kalau yang dengan 2 orang itu tua-tua sekali ya mereka ya. Oke. Kayak bapak. Nah, kira pas Brian keluar dari Sela, kamu mau menggantikan Brian di situ. Kalau dulu Sela itu apa namanya? Brian, Adam, Eros, terus Duta. Itu apa disingkatnya itu? Apa nggak ngerti aku? Ada gitu, terus kalau aku masuk gitu jadinya dead Pak. Jadinya dead ya. Bukan apa gitu, lupa begitu. Dacong, Eros gitu-gitu ya. Jadi dead ya. Oke. Enggak apa, itu cuman gorengan. Iya dong, gorengan doang. Itu kan kayak makan cilok di Yap Square itu kan, kayak gitu. Tapi dengan digoreng gitu malah jadi ngerasa kayak ternyata layak ya gitu. Album Festivalis 2 2021 di saat pandemi. Iya, Pak. Kendalanya apa sih Mas? Dan itu rentang waktunya panjang banget loh, dari yang Festivalis dengan yang kedua ini panjang. Ada 10 tahun nggak ya? 9 tahun, 8 tahun? Kayaknya 5 tahun, hampir kayak Hits Kids. Hampir kayak Hits Kids ya. Berasa panjang, tapi lebih ini sih, lebih berasanya di Hits Kids. Tapi kalau yang di Festive yang 2 ini kayak yang karena mungkin kita masih manggung bawain Hits Kids ya, jadi tidak berasa kita harus perlu album kedua mungkin waktu itu. Jadi nggak merasa keburu-buru. Kalau dulu kan waktu Hits Kids manggungnya pakai lagunya Jenny gitu. Jenny, iya. Kita harus punya produk baru gitu. Harus punya produk ya dengan Festivalisnya ya. Kalau yang ini nggak terlalu panjang sih kayaknya. Walaupun tetap di akhir lagu tetap mati muda ya. Tetap mati muda ya. Tergantung request. Oh iya. Dan akhirnya lagu Gas kalau nggak salah keluar ketika Soundrenalin 2018 di panggung kreatif ya kalau nggak salah ya. Iya kan? Kreator, panggung kreator, sore-sore saya lihat itu juga, dan bikinnya malam hari ya, bener itu? Ngirim press release-nya malam hari. Jadi single itu udah siap di seminggu sebelumnya sebenarnya. Terus kita nyari momen buat ngeluarin, tiba-tiba kita main di Sondre gitu. Udah kita ngasihnya lepas momennya di Sondre kayak gitu ya. Walaupun proses kreatifnya udah panjang sekali. Udah panjang. Sempat di Padepokan Bagong juga ya kalau nggak salah rekamannya ya. Kita selalu di sana. Oh, selalu di sana ya, memang ya. Kecuali Hits Kids kita ada campuran, ada di Rockstar. Tapi finalnya di Padepokan, oke. Di Festivalis dengan orang-orang idealis macam Kak Farid gitu ya, dan si tukang pancing Robi Talo gitu-gitu, dan dirimu menjadi anggota yang paling muda itu punya nilai bergening juga nggak sih dalam keputusan Festivalis? Atau malah semua dipasangin ke Farid aja deh, atau ke Robi aja deh? Festivalis itu ruang diskusinya lebar, dan sangat terbuka untuk siapapun, bahkan di luar player ya, bahkan di tim produksi, untuk ayo ngobrol gitu. Jadi nggak ada gap umur ketika kita ngobrolin. Ketika kita sudah menjadi festival tidak ada gap umur. Tapi ketika di luar festif ya jelas gitu, ada gap umur. Tapi di dalam nggak ada. Jadi
Untuk lagu pun bisa ngasih masukan segala macam. Pasti iya. Ketukan drum segala macam. Aku maunya kayak gini. Pasti iya. Pasti kayak gitu Pasti ya. iya, pasti iya. Berarti nggak cuma asal ikut doang, tapi emang dikasih ruang juga. Bahkan nggak cuma playernya doang gitu ya. Timnya, kru segala macam pun punya andil untuk ngasih masukan ya. Bahkan kita kalau kan kita terlalu sempit ya kalau kita akhirnya ngobrolnya cuma perihal player gitu. Untuk melihat apa yang di luar, kita nanya ke tim produksi. Di luar ada apa nih gitu. Untuk dapat masukan baru gitu. Iya karena ya yang menikmati bukan festivalis ya. Iya, yang menikmati ya audiens ya kayak gitu ya. Oh, oke. Tim produksi adalah audiens paling dekat gitu. Iya. Nah, biasanya kan kalau sebuah grup band itu kan yang diidolakan kan, atau yang dengan grupis itu kan vokalisnya biasanya gitu kan. Tapi kalau di sini kan festivalis grupisnya adalah drummernya, malah aku lihat loh. Ya Mas Farid banyak masanya, tapi lanang kabeh gitu ya Mas Farid gila. Kayaknya aku belum pernah melihat mbak-mbak nonton festivalis, Farid gitu, kayak jarang gitu kayak gitu. Mufid, Pak. Mufid malahan ya. Mufid. Oh, bukan dirimu malah Mufid. Enggak. Saya melihat kalau yang bagian Mufid yang mana, yang mana. Oh, ini bagian saya nih gitu. Ini yang harus saya maintenance. Oh iya. Oh, malah Mufid ya. Iya. Malah tapi bukan Farid dan Robi kan malah kan. Ya karena regenerasi entusias. Iya sih, iya. Gitu. Mungkin kalau zamannya jadi mungkin enggak. Robi zaman dulu. Robi ya paling ganteng. Iya, gitaris ganteng kan dulu kan Robi kan. Aku nonton tuh di Red Door segala macam itu ya Robi gitu. Iya. Berarti ya festivalis nggak bisa kayak Salon Seven yang tetap duta, nggak bisa ya gitu ya. Bisa banget sebenarnya bisa. Dulu tuh malah yang paling lucu orang tahu festivalis, baru tahu Farid Steffi. Nah, kalau era sekarang itu kebalikannya, orang tahu Farid Steffi dulu, baru festivalis. Nah, itu kan sebenarnya saling menguntungkan. Iya, betul. Gitu. Oke, nah pandemi Mas, kita mundur setahun 2 tahun deh. Apa yang akhirnya dilakukan oleh festivalis ketika kita lihat Cuk nggak ada kan waktu itu kan? Nggak ngopo ya Mas. Kita nggak ngapa-ngapain Mas. Kecuali job-joban konser online. Nek jare Mas Farid, konser online ki men koyo ade nonton bokep. Iya, betul. Berarti ya meng delok virtual ngocok ngono kan. Iya, benar. Benar. Dan ya kalau kita ngomong bokep juga sebenarnya itu dosa digital sih sebenarnya sih. Iya, apalagi bokep UGM tuh ya. Iya. Enggak boleh udah nikah ya, jangan ya. Iya, jangan. Itu kakak angkatan saya itu dulu itu. 2003, 2 atau 3 itu bokep itu. Ada cerita lucu sama bokep loh. Kenapa itu? Festivalis main di Makassar. Terus tiba-tiba kok ada bokep di sini. Terus kamu ngapain? Biasa wahana rekreasi. Oke. Oh, begitu. Dulu itu ada angkatan saya juga yang dia pecinta bokep gitu. Dan namanya Bojun. Wow. Jadi dia dipanggilnya bokep junior. Oh. Ada itu angkatan saya karena bokep 2003 di 2002 itu jadinya Bojun dulu. Bokep junior namanya. Karena bokep itu. Oke, kita balik lagi ke tadi. Berarti nggak ada yang dilakukan selama pandemi. Nggak ada. Job pertama setelah pandemi yang offline itu Solo bukan sih? Offline ya Solo kan? Solo. Itu gimana Mas? Akhirnya ketemu dengan mungkin itu udah ribuan atau belum nggak tahu ya. Atau ribuan ya. Gimana setelah apakah ada canggung main akhirnya ketemu masa yang begitu banyak? Kalau pribadi ya, kalau teman-teman kurang tahu. Pribadi itu sebelum pandemi itu sebenarnya saya udah ngerasain kayak nggak siap ngadepin energi penonton yang banyak gitu. Oke. Karena mungkin ini juga akhirnya kepikiran, atau mungkin band-band di luar sana atau teman-teman yang manggungnya bisa seminggu 6 kali, 5 kali itu stresnya berlebihan ya gitu. Iya. Ternyata stres banget yang festivalis sebelum pandemi itu manggung sebulan itu 5 kali 6 kali aja kita ngadepi penonton yang segitu banyak itu kayak kadang ada satu momen yang mau naik panggung ramai banget. Ramai ya. Sedangkan energi ini Rusia. Sedangkan yang panggung kan tukar energi kan ya itu. Yes. Nah, di situ tuh ada rasa kayak sempat ada sambatan barang-barang sih. Kita udah jenuh nih. Maksudnya jenuhnya adalah mainnya lagu-lagu ini harus di aransemen dan sebagainya. Iya. Sampai akhirnya pandemi. Awal pandemi kita ngerasa kalau Bang ini istirahat. Setelahnya mulai kangen iya nih. Dong. Bertahunan soalnya, 10 tahun. Kangen. Nah, sampai ketemu di off air pertama itu rasanya kayak yang
wah edan, karena kulino online ya, 2 tahun itu kita online sekitar 3 kali 4 kali gitu. Karena terbiasa online, untuk ngadepi penonton segitu banyak yang semua rindu, semua kangen itu rasanya kayak yang kita mampu nggak ya ini, kita mampu nggak ya, tapi ya wes terus balik meneh kalau zaman gigs sama sekolah ngono kae lho. Wes lah, penting hajar wae. Bahkan itu kan konsepnya sebenarnya akustik. Oh. Ya Solo itu. Iya, benar. Sampai akhirnya festival akustik itu ya. Sampai akhirnya kita negosiasi kompromi sama si penyelenggaranya, kayaknya kita harus full band gitu. Kita nggak peduli soundmu mau akustik, mau kuat apa enggak untuk full band. Tapi kita setnya di atas akan full band gitu. Oke. Karena yang sebelumnya pakai drum elektrik semua. Oh. Aku warna gue drum dewe aku. Oh. Ya, jadi ya apalagi dengan orang banyak kayak gitu ya. Kalau buat akustik kan kayaknya agak kurang gitu mungkin ya. Dan ini pertanyaan berikutnya adalah muncul festivalis akustik kalau nggak salah. Yap. Itu sama DJ set. Festivalis apa sih namanya itu? Foxivalis ya, Foxivalis. Itu apa sih, kenapa dan kenapa juga ada DJ set juga tadi itu? Itu kenapa ada dibuat lagi seperti itu? Maksudnya ya kalau akustikan aja gitu, konsepnya akustikan, tapi kenapa mesti dibuat lagi sebuah lembaga atau apa divisi gitu? Kenapa ada subbisnis baru itu karena kita sering mengalami tawaran main luar kota, tapi budget dari teman-teman yang nawarin itu kurang untuk memberangkatkan satu tim yang notabene adalah 16 orang 17 orang. Iya. Over banget gitu. Sampai akhirnya bikin celah gimana caranya kita nggak harus nolak, tapi kita ngurangin tim. Dulu sempat kita dengan budget segini, oke, yang berangkat cuman 6 orang 7 orang, player dan roadman gitu, soundman, ngerangkap soundman gitu. Terus akhirnya nggak kurang efektif kayaknya kalau gini, malah jadi lebih capek gitu. Capek dong. Gimana kalau dibagi set lagi akustik itu tadi? Jadi itu adalah job-joban yang misal budgetnya di bawah, mungkin setengahnya dari publish rate-nya gitu. Akhirnya yang berangkat akustik atau tergantung tempatnya. Kalau misalnya tempatnya di lounge atau di klub, ya udah DJ set yang main gitu. Dan tergantung si penyelenggara pengen manggil yang mana. DJ set itu main apa dia? Kalau kita sekarang masih di ranah yang karaoke, kita mainin lagunya Jenny, album itu, dan beberapa musik-musik influence-nya masing-masing. Kayak kan DJ set itu yang bertugas di DJ set itu aku, Mufid sama Jumbo. Kalau yang Foxivalis itu si Mas Farid, Mas Robi sama Fandi. Jadi di DJ set ya udah, kalau Mufid senengnya musik apa, aku senengnya apa, Jumbo apa, mainin di situ. Playlist dewe ya berarti ya. Gitu. Dan kita kalau mau main hompilah. Siapa yang main di sini? Iya, aku pernah menemukan juga tuh pada main di mana ya dulu ya, pada DJ-an tuh di Atotel apa di mana gitu. Yang ada Mas Farid juga segala macam itu. Iya. Dia malah lagu-lagu Oasis gitu kan zaman dulu. Iya. Nah, berarti ketika Foxivalis dirimu nggak ikut di situ? Seharusnya nggak, tapi beberapa terakhir ini ikut karena Mas Robi butuh beatkeeper. Gitu. Dia tergantung orderan dari manajemen. Kalau Cong selalu ikut kenapa enggak gitu. Tergantung Budinda berarti. Iya. Oke. Nah, festivalnya sudah manggung ratusan kali mungkin ya. Yang paling berkesan di mana, Mas? Makassar? Celebes? Paling berkesan ya. Yang menurutmu paling wah gila nih gitu. Festivalis ya? Berarti pas Jenny enggak di ini ya? Enggak ya. Okay. Festivalis. Paripurna Budaya dulu itu Hits Kids. Kayaknya bullshit banget sih Nenjo, aku ngomong kayak semua berkesan gitu. Iya, jangan. Dirimu juga menghandle beberapa atau membuat beberapa project kan nih. Pertama kali mungkin di Skala ya. Aku tahu nih Skala, terus ada Nokti juga. Terus kamu ikut ini juga nggak sih? Ikut Mega Hits juga nggak sih? Dulu misalnya Mega Hits juga. Mungkin itu bukan proyekanmu, mungkin proyekannya bareng-bareng lah kayak gitu kan. Terus sempat dengan Melby juga kayak gitu. Yang gak ngerti lah isu-isunya kayak gitu kan dulu. Ada Gogon sih waktu itu, tapi nggak usah dibahas sini lah kayak gitu. Karena semua sahabat saya semuanya. Kenapa nih? Gogon Dacong Melby loh, nge-Melby kayak gitu. Wow. Tapi semua jangan nanti malah
Mas Farid nggak mau saya ajak podcast di sini, jangan. Nah tapi kenapa sih Mas kok dengan jadwal padatnya festivalis ya, dirimu masih bisa meluangkan waktu atau meluangkan kreativitas di, let's say kalau di Melby mau ngikut kali ya misalnya kayak gitu ya, di Niskala dan di Naughty kayak gitu. Kenapa emang egonya aku butuh pelampiasan nih kayak gitu apa gimana? Semua project itu by moment Mas. Nggak ada yang terus lagi kenjerengan, wah iki koyone lagune nek nggo festival ora cocok. Ngebel enggak. Niskala itu bikin Niskala, terus aku mengiyakan ajakan teman-teman untuk di Niskala itu karena aku baru putus ngono kae. Terus aku untuk energi gede banget. Oke, ya. Nek energi kita gunakake dinggo aku nelongso ngono kae koyone tidak bijaksana. Iya. Akhirnya aku menggunakan energi ini untuk bikin suatu karya baru gitu. Karena kalau tak kasih ke festif, tidak akan masuk di benang merah kreativitasnya gitu, secara genre musiknya gitu. Akhirnya mengiyakan skala dan semua dibikin gitu. Terus Naughty Boy itu lahir karena pandemi. Dulu aku mikirnya cuman nggak akan ada panggung lagi kecuali di bar atau di hotel. Iya. Yang masih bisa jalan adalah itu, dan faktanya emang iya gitu. Iya, seperti itu. Akhirnya bikin Naughty Boy. Itu pun juga konsep, kita nggak akan mainin top 40, kita mainin konsep reguleran tapi 80s 90s musik soul R&B, Motown disco. Nah, Melby itu kolaborator. Jadi Melby itu kan biasanya kolektif, siapa aja bisa main sebenarnya. Dan saya ada di Melby karena tugas dari festivalis. Oh gitu malah. Iya, jadi manajemen Melby sebelum nembungi aku itu nembungi festivalis dulu. Oh, oke. Jadi saya tuh ditugaskan untuk di sana gitu. Kan nggak nyari ilmu di sana lah kayak gitu. Pikirannya Dewangi saya anak kui. Oh, oke. Beda berarti. Bagaimana membaginya? Karena semuanya tidak ambisius, jadi saling bisa berkompromi. Iya. Kayak misal di Niskala kan aku tidak pernah mau main. Kalau misal main bareng nih, festivalis sama Niskala main bareng dan sudah 3 kali 4 kali terjadi, Niskala main sebelum festivalis, aku pasti akan manggung di Niskala. Oh gitu. Aku pasti digantiin. Karena aku pengen munculnya di festivalis doang gitu. Tapi kalau semisal pada akhirnya ini beda panggung tapi di hari yang sama, oke. Tapi di event yang sama enggak? Oh, oke. Melby sama festivalis pernah sepanggung enggak sih? Belum, tapi pernah di jadwal yang sama dan saya main di Melby. Yang main di festivalis dalam Maria Jenny. Melanis. Oh, iya. Karena waktu itu masih bertugas, maksudnya masih awal-awal rilis NKBS itu. Jadi masih mau promo album, jadi mau nggak mau harus prioritas ke Melby dulu. Oke, siap. Nah, terus akhirnya beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan sebuah kabar yang nggak enak lah gitu, dirimu kecelakaan kayak gitu kan. Itu motor ya? Apa sih? Motor Mas. Motor itu tuh habis penutupan Sumonar. Terus mau balik, mau pulang ke Kalurang. Tiba-tiba dan terus ganti rute ke Babarsari, ke kontrakan. Ke Jogja Music Store, Kota Rekod. Ke sana dan terus kaget karena ada motor juga mesti kemerungsung tau. Kabeh wong kemerungsung. Kaget, ora cukup iso ngehandle motore, belum terbiasa, akhirnya jungkel. Patah tangan pergelangan sama radang otot kaki. Itu akhirnya ada orang yang menolong itu ya akhirnya? Ada orang yang nolongin. Langsung dibawa ke rumah sakit pastinya? Ke kontrakan dulu. Kontrakan dulu malahan? Karena aku minta ke kontrakan dulu. Aku nggak langsung ke rumah sakit tuh, karena aku pikir masih baik-baik aja gitu. Sampai nggak kerasa ya itu ya? Karena bar aku tiba tuh aku masih sempat diriin motor, minggirin motor gitu. Tapi habis minggirin motor itu nggak bisa berdiri karena tak pikir yang patah malah kaki gitu. Jadi tiap mau berdiri jatuh gitu. Senyeri nggak kuat itu gitu. Dan masih bersyukur juga hari itu pakai kondisi keamanan, helm ya aman, sepatu ya aman. Jadi aku nggak bisa bayangin kalau waktu itu aku pakai posisi yang sekarang gitu. Pasti kalau ini lebih parah. Helm juga untungnya membantu juga ya. Karena tekok yang jero ning mburi dhuwur ngene iki, atas ini tuh tekok yang bener-bener baret. Dalam gitu. Ya, terus akhirnya kan ada kabar kalau sempat bakal divonis beberapa bulan tidak bisa ngedrum lagi atau bahkan nggak bisa main drum lagi kayak gitu kan? Mau dioperasi, pasang pen di belakang. Iya. Itu langsung mikirnya adalah ya setahun 2 tahun ini nggak main. Iya. Kalau setahun 2 tahun setelahnya aku masih
ingat cara main drum. Iya. Terus akhirnya 2 hari kemudian dokter ortonya datang, dia bilang kalau tidak terlalu dislokasi dan disposisi, jadi kemungkinan di gip aja. Gips aja. Terus kaki juga aman, otot itu hanya butuh penyesuaian lagi gitu. Terus nanya, dok, kerjaan saya main drum. Iso lagi aku. Saya butuh waktu berapa untuk saya bisa kembali main drum? Kalau kamu maksain 3 bulan ini sebenarnya bisa, cuman pasti akan telat. Maksudnya telatnya adalah utekku ngakon ngidak saiki pasti rada telat. Oke, berarti antara ke perintah dari kepala ke tangan akan telat ya. Akan telat. Jadi kamu butuh latihan setelah nanti kamu lepas gips. Berarti efektifnya berapa bulan? 3 bulan. Oke. Tapi di dalam hati saya berjanji Desember saya sudah harus manggung. Akhir tahun Pak soalnya Pak. Iya. Akhir tahun itu Pak. Tapi kalau setelah besok lepas gips emang harus 3 bulan ya sepertinya. Berarti emang harus ada latihan dulu ya kayak gitu ya. Harus mulai dari awal lagi Pak. Tapi kemarin sempat nyoba pas Melby main di Jakarta kemarin untuk main 2 lagu, ya cukup masih bisa. Menyakitkan setelah main, berasa karena kakinya kayak ketarik lagi. Oke. Nah, memang harus istirahat. Terakhir nih, kedepannya apakah tetap akan jadi drummer terus atau mau ngapain? Dacong, apakah gini kita ngomongin, aku ngerti ya, salah satu mungkin referensi atau player generasi anak-anak muda yang penghubung lah dirimu ya Nom, terus main di festivalis kayak gitu kan. Berarti kan dirimu punya validasi yang kuat banget nih gitu kan. Ada nggak sih kepingan buat ngebantu teman-teman indie kayak gitu untuk apain kayak menjadi sebuah mediatornya kayak apanya kayak gitu? Keinginan itu pasti ada karena sadar dari bawah, maksudnya bukan dari bawah sih, sadar aku memulai semuanya juga dari kru, dari tim produksi, dari yang golek konco yang supporti angel waktu itu gitu. Jadi pasti ada keinginan untuk membantu gitu, untuk bikin sesuatu gitu. Dan itu selalu berjalan, selalu ada momennya pasti gitu. Kayak dulu tiba-tiba dipasrai panggung senyap gitu. Nah, itu kan momen untuk memfasilitasi teman-teman, mencoba, terus dikasih kesempatan untuk bikin apa, kerja di mana gitu. Karena kan kerjaan saya sebenarnya yang banyak orang tahu kan sama main drum gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya saya juga di rumah juga produce gitu. Bikin sesuatu, bikin karya buat orang lain gitu. Terus sempet nge-event juga, sempet jadi driver juga gitu. Iya gitu. Jadi memang banyak yang dilakukan ya. Tapi personifikasimu tetap drummer kayak gitu. Iya. Tetap kalau ada momennya saya pasti akan melakukan. Oke, berarti tinggal nunggu momen dan yang ini hanya masalah waktu doang. Ya. Gitu ya. Oke deh. Terima kasih Mas Danis atau Mas Dacong sudah ke tempat rasan-rasan ini. Yap. Semoga cepat sembuh dan saya doakan semoga ya walaupun yang terbaik ya. Tapi semoga Desember sudah bisa menggebuk-gebuk drum lagi. Amin. Oke, thank you. Matur nuwun Mas. Terima kasih Pak. Yo.